Halo teman-teman, kembali lagi di Ayo Gawe, kerja. Setelah kemarin di video YouTube channel dari Ayo Gawe ini, kita sempat nggak ngasih infoloker dulu ya. Jadi kita agak selang-seling memang, jadi kadang infoloker. Mungkin di setiap hari Senin kita akan konsisten untuk memberikan konten yang namanya Working Class Hero. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu kayak pengalaman orang lain yang sudah bekerja, atau gimana caranya bisa lolos interview dan lain-lain, kayak pengalaman-pengalamannya, bisa dengerin juga di YouTube channel kami. Dan juga bisa mendengarkan melalui aplikasi Noise. Langsung aja search Working Class Hero. Rencananya kita akan rutin, mungkin lebih enaknya mungkin setiap hari Senin ya, kita akan upload di Noise dan juga di YouTube. Teman-teman bisa dengerin, oke? Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, di konten Ayo Gawe kali ini di YouTube, kita akan memberikan informasi yang sering banget ditanyain oleh banyak pencari kerja ya. Jadi sering ketika kita udah ngupload konten, ada yang DM, ada yang mention, ada yang komen kayak, Min, ada nggak ya lowongan kerja di pabrik? Min, ada nggak lowongan kerja di pabrik? Min, ada nggak lowongan kerja di pabrik? Memang lowongan kerja di pabrik itu agak tricky ya teman-teman. Kenapa? Karena nggak semua pabrik itu open for public untuk pencarian lowongan kerjanya. Biasanya lewat koran atau lewat kayak dari websitenya kantornya sendiri, bahkan dari orang-orang kantor yang langsung melakukan rekrutmen dan lain-lain. Jadi lowongan kerja pabrik itu agak jarang banget dan agak susah ditemukan gitu ya. Apalagi pabrik-pabrik yang udah gede namanya, itu jarang banget untuk membuka lowongan kerja secara publik, karena biasanya mereka sudah kayak memiliki kriteria-kriteria khusus, oke? Nah, kebetulan kemarin kita habis nyari-nyari dan nemu ada salah satu pabrik atau perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang berlokasi di Sidoarjo, lebih tepatnya di daerah Buduran. Namanya Bernofarm. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, namanya Bernofarm Pharmaceutical Company. Jadi perusahaan di bidang farmasi. Beberapa produknya mungkin teman-teman pernah dengar kayak Kontrabat, Biolisin, itu adalah produk dari mereka. Nah, mereka ini juga sering buka lowongan kerja dan ada juga sosial media khusus untuk lowongan kerja mereka. Dan ini kita nemu mereka buka sekitar 9 lowongan kerja nih teman-teman. Daripada berlama-lama, langsung aja kita sebutkan satu persatu, dan nanti kita akan munculkan juga posternya, link websitenya juga di situ juga lengkap. Teman-teman tinggal melamar kerja, dan juga ada warning, ada peringatan, selama proses pencarian kerja ini tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi ingat ya teman-teman, kalau sampai kalian melamar kerja dan dimintain uang, dimintain apapun, itu jangan pernah mau, karena kalian kerja nyari duit, bukan ngasih duit, oke? Langsung aja kita ke lowongan pertamanya dari Bernofarm. Ada sebagai analis R&D, Research and Development. Jadi pendidikannya minimal SMK Kimia atau Kimia Industri, mampu mengoperasikan komputer preparasi sampel, bersedia bekerja secara shift dan lembur, mempunyai kemampuan berhitung yang baik. Penempatan nanti di Sidoarjo, Jawa Timur. Penempatannya ya, jadi teman-teman dari manapun boleh coba ngelamar, karena nggak harus dari Sidoarjo aja, mungkin dari Surabaya atau dan sekitarnya. Penempatannya nanti di Sidoarjo. Untuk linknya langsung aja kalian kirimkan lowongan kerjanya ke bernofarm.com/recruitment, atau juga melalui email di hrd.surabaya@bernofarm.com. Ada LinkedIn-nya juga, kita share di sini nanti posternya biar kalian gampang untuk ngeceknya, oke? Next, ada lowongan kerja sebagai Registration R&D. Pendidikan minimal S1 farmasi, usia maksimal 25 tahun dan belum menikah. Jadi tolong jangan tanya lagi, boleh nggak usia segini, boleh nggak yang masih sudah menikah. Jadi udah jelas ya, usianya maksimal 25 tahun dan belum menikah. Berikutnya, teliti dan tertarik dengan pekerjaan administrasi seperti pembuatan dan penyusunan dokumen, mampu mengoperasikan komputer, serta tetap penempatannya di Sidoarjo, Jawa Timur, karena lokasi pabriknya di sini di Buduran. Langsung aja kirimkannya ke link yang tadi, kita share juga nih posternya. Langsung aja kalian cek linknya di sini dan juga emailnya, lebih gampang, lebih enak daripada kita sebutkan, takut keliru. Next, kita bergeser ke lowongan ketiga. Ada lowongan sebagai data analis, minimal pengalaman 1 tahun di bidang data analis. Advance, punya skill yang advance di bidang Microsoft Excel, seperti Power Query, VLOOKUP, dan Pivot Table. Jadi kalau kalian Excelnya masih cuma plus minus tambah sum, mark, merge gitu-gitu doang, jangan ya. Min max jangan. Ini udah levelnya kalian harus minimal bisa VLOOKUP sama Pivot Table. Jadi yang agak advance. Punya pemahaman dan bisa memahami programming language seperti SQL, TSQL, dan juga Python serta R. Jadi berbasis database ya di sini ya. Jadi kalian harus bisa database. Punya pemahaman di bidang visualisasi platform seperti Power BI dan Tableau. Jadi harus Tableau, harus tahu kalian. Punya pemahaman di PostgreDB, MySQL, MongoDB, MS SQL Server. Kalian juga harus paham di situ ya.
Penempatan nanti di Sidoarjo dan Jakarta. Kali ini ada penempatannya juga di Jakarta. Posternya kita share di sini, linknya juga ada di situ, alamat emailnya juga ada di situ. Langsung aja kalian kirim lowongan kerja ini karena dibuka sejak September 3 hari yang lalu. Jadi semakin cepat semakin baik. Selanjutnya ada lowongan sebagai asisten scientist R&D, pendidikan minimal S1 biokimia dan apoteker atau apoteker ya. Usia maksimal lagi-lagi 25 tahun. Serta kalian harus memahami dasar-dasar analisa kimia menggunakan HPLC, UPLC, LC-MS per MS. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun pada bidang yang sama, HPLC, serta penempatannya nanti di Sidoarjo, Jawa Timur. Linknya masih sama, alamat emailnya masih sama, langsung aja kalian coba untuk apply. Next ada Project Engineering Coordinator. Ini untuk pendidikan minimal S1 teknik mesin atau teknik listrik atau teknik mekatronika atau sejenisnya. Menguasai project management terutama dalam bidang engineering, jadi harus jago banget dalam manage project. Berpengalaman mengatur atau menangani segala keperluan yang berkaitan dengan project engineering, sistem kerja baru, mesin baru, trial mesin dan sejenisnya. Jadi ini kalian harus siap untuk kondisi project yang baru, yang benar-benar new. Kalian harus bikin konsep baru, sistem baru, apapun baru, kalian harus bisa untuk mengawali sebuah sistem ya. Penempatannya tentunya di Sidoarjo, Jawa Timur. Link dan posternya ada di sini. Silakan kalian lamar, silakan kalian kirim sekarang juga. Untuk project engineering ini tidak ada batasan usia karena tidak dituliskan. Jadi mungkin kalau usia kalian 30 atau 40 mungkin bisa dicoba untuk melamar. Siapa tahu masih bisa ya. Next ada teknisi listrik arus kuat, pendidikan minimal D3 teknik distribusi tenaga listrik, mampu mengoperasikan komputer, menguasai tentang arus kuat, komunikatif, dapat bekerja dalam tim, memahami tentang listrik building, dapat melakukan perbaikan dan pemeliharaan serta berkaitan dengan listrik building. Penempatannya masih di Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk link dan poster dan email masih sama, langsung aja kita share. Kalian tamatin lagi, kalian bisa pause dulu videonya, kalian bisa screenshot untuk dikirim ke grup WhatsApp keluarga. Atau kalau kalian nggak pengen ribet, langsung aja copy link dari nanti YouTube video ini, kalian kirim ke grup WhatsApp keluarga, grup WhatsApp alumni atau apapun yang mungkin bisa memberikan manfaat kepada orang yang lebih banyak ya. Next, selanjutnya ada production staff untuk steril, bachelor degree atau S1 di bidang industri farmasi dan juga atau farmasi, jadi farmasi industri atau farmasi aja. Minimal IPK kalian adalah 3. Lancar berbahasa Inggris baik verbal atau tertulis. Punya pemahaman di bidang steril production process, jadi produksi yang di bidang steril gitu, sterilisasi. Punya semangat yang tinggi, punya akurasi yang tinggi juga, disiplin, punya jiwa leadership dan juga jujur dan bisa bertanggung jawab ya. Penting banget soalnya untuk sterilisasi ini biasanya kan bagian paling krusial terutama di bidang farmasi ya. Bisa untuk bekerja dalam sistem shift yaitu 3 shift. Penempatannya nanti di Sidoarjo. Link, poster dan lain-lainnya kita share di sini. Langsung aja kalian pause, kalian screenshot dulu. Oke. Next, ini yang masih ke-8 ini ya. Ada lowongan kerja sebagai PPIC Officer, Production Planning Industrial Control. Kalau kalian nggak tahu singkatannya PPIC, kenapa saya tahu ya? Karena kebetulan kakak saya kerja di situ ya. Ada lowongan kerja di sini dengan batasan pendidikannya itu adalah S1 di bidang farmasi, farmasi industri atau chemical engineering atau sejenisnya ya. Minimal pengalaman 2 tahun di bidang yang sama. Punya pengalaman di bidang farmasi industri akan lebih diutamakan. Jadi nggak harus PPIC di bidang farmasi industri ya, kalian bisa melamar. Tapi kalau kalian punya pengalaman di situ, chance untuk keterima akan lebih besar. Punya pemahaman yang luar biasa dalam bidang production planning dan juga punya semangat untuk manufacture environment. Jadi untuk lingkungan manufaktur itu kalian harus bisa punya passion di situ. Kalau ya kayak agak malas-malasan, mending nggak usah dilamar ya. Langsung aja kalian kirim. Oh ya, penempatannya juga di Sidoarjo. Langsung aja dikirim ke link yang tadi dan juga email yang sudah tertera. Langsung aja dikirim. Kalau kalian lihat video ini besok pagi jam 10, kita uploadnya itu di setiap jam 10 pagi. Langsung aja kalian kirim saat itu juga. Next, yang terakhir ada lowongan kerja untuk posisi continuous improvement. Jadi untuk pengembangan ya. Lulusan S1 di bidang engineering industri. Jadi di bidang teknik industri, teknik mechanical, chemical, dari teknik farmasi, mekanik, teknik kimia, teknik mekanika, teknik farmasi, farmasi standar dan juga teknik informatika boleh mencoba juga atau sejenisnya. Jadi ini agak terbuka lebar ya karena lebih ke arah kayak pengembangan produk gitu ya. Punya pengalaman di bidang manufaktur, industri dan terutama di bidang pengembangan dan juga produksi.
punya pengalaman di bidang business system development atau pembangunan bisnis sistemnya, aktif, inovatif, punya semangat persuasif ya, jadi bisa kayak kan biasanya pasti punya bawahan di nanti kerjaan ini ya, jadi kalian harus bisa persuasif untuk membawa tim kalian ke arah yang lebih baik, dan efektif dalam berkomunikasi, bisa menghandle banyak karakter user ya kan, soalnya nanti pasti ya tuh ya dengan user juga, jadi kalian harus bisa punya apa ya, kemampuan untuk bukan manipulasi ya kalau negatif, jadi kayak mempersuasi orang agar bisa klik, bisa deal kayak gitulah, dan juga bisa bekerja di bawah tekanan. Penempatannya masih di Sidoarjo dan link serta posternya ada di sini. Nah, itu dia teman-teman 9 lowongan kerja dari perusahaan farmasi di Sidoarjo, yaitu PT Bernova. Semoga teman-teman mungkin yang nonton video ini salah satunya bisa lolos, bisa keterima untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Apapun itu yang dilamar ya lowongannya, semoga bisa keterima, dan semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat kepada banyak orang. Nah, untuk agar bisa lebih bermanfaat, teman-teman bisa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, karena kita upayakan bisa upload video setiap hari. Dan juga kalian bisa share lowongan kerjaan ini ke grup WhatsApp keluarga, grup Facebook, atau apapun, bebas kalian share videonya, agar banyak orang bisa terbantu dengan informasi lowongan kerja yang kami berikan. Dan juga kalian bisa komentar di kolom komentar, kalian bisa request pekerjaan apa yang ingin kita carikan lowongannya, kalian bisa komen di mana lokasinya, job desk-nya seperti apa, kalian bisa komen. Siapa tahu kita ada lowongan pekerjaannya, akan kita segera share di video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas dukungannya. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Ayo gawe, kerja, kerja, kerja.